Nama saya Ayu Utami. Sekalipun sekarang saya dikenal sebagai sastrawan, waktu sekolah saya tidak suka pelajaran sastra. Tapi saya menyesal. Di luar negeri saya baru sadar bahwa sebuah bangsa dihargai kalau punya pemikiran, dan pemikiran itu ada dalam sastra. Karena itu saya ingin mengajak kamu-kamu untuk memahami belantara sastra Indonesia dengan cara yang mudah. Yuk kita jalan-jalan ke belantara itu. Kita juga bayangkan bahwa bangsa ini sama seperti kita, bertumbuh dari masa kecil hingga dewasa. 1. Seorang anak yang menjelang remaja akan sadar bahwa ia tidak punya hak yang sama dengan orang dewasa atau kakak-kakaknya. Ia pun mulai menginginkan persamaan atau emansipasi. Demikian juga bangsa ini, Kartini menginginkan emansipasi. 2. Lalu sebagai anak baru gede kita mulai berkonflik. Kita berkonflik dengan orang tua, guru, dan teman-teman. Marah Rusli menulis konflik antara modernitas dan adat. 3. Setelah itu anak remaja mulai mencari identitas. Sumpah Pemuda adalah pernyataan identitas baru sebagai suatu bangsa. Sastrawan yang mewakili situasi ini, Muhammad Yamin. 4. Setelah dewasa, akhirnya kita mendapatkan KTP. Di era kemerdekaan, Chairil Anwar menciptakan puisi-puisi yang bahasanya baru dan sangat modern. 5. Nah, apa yang terjadi setelah kita menjadi manusia dewasa? Siapa sastrawan yang perlu dibaca untuk mengantar kita pada perdebatan tentang kemanusiaan atau humanisme? Salah satu yang terpenting adalah Pramudia Anantatur. 6. Ketegangan perang yang terjadi di masyarakat akan berpengaruh pada kita. Setelah Perang Dunia, terjadi Perang Dingin. Di Indonesia terjadi perseteruan antara sastrawan yang lebih dekat dengan komunisme, yang tergabung dalam Lekra, dan yang menentangnya yang tergabung dalam kelompok Manifest Kebudayaan. Salah satu sastrawan yang menulis banyak tentang konflik ini adalah Gunawan Muhammad. 7. Di bawah pemerintahan militer, banyak pelanggaran hak asasi manusia. Para sastrawan mencoba mengabarkan ketidakadilan, beberapa di antaranya menggunakan bentuk cerita realis, antara lain Ahmad Tohari. 8. Tapi realisme tidak cukup. Selain mudah dibaca dan dilarang oleh rezim otoriter, gaya realis juga sering dianggap tidak memadai untuk menggambarkan kedalaman batin manusia. Kita berkenalan dengan karya yang non-realis, antara lain dari Putu Wijaya. 9. Sementara itu, di dunia puisi, pendekatan yang paling umum adalah puisi liris. Dalam hidup, kita suka menggunakan puisi untuk menyatakan cinta dan romantisme. Ini puisi yang menekankan bunyi dan perasaan-perasaan. Contohnya dari Sapardi Djoko Damono. 10. Nah, puisi liris juga tidak cukup, sebab orang juga perlu marah dan protes. Kita perlu ekspresi yang non-liris. Salah satu yang bisa menggambarkan konteks ini, Sutarji Kalsum Bahri. 11. Keinginan akan perubahan politik makin besar. Akhirnya di tahun 98 terjadi reformasi, rezim militer tumbang. Dalam proses itu, dunia sastra juga menyuarakan zaman. Penyair yang sajaknya banyak dipakai dalam demonstrasi adalah Wiji Tukul. Sampai kini ia hilang. Sekarang giliran kamu, buat kata kunci kamu sendiri. Bandingkan karya kesukaanmu atau karyamu sendiri dengan perjalanan sastra Indonesia tadi. Tanyakan misalnya, apa konteks dan tantangan zaman? Bagaimana sastra menjawab tantangan itu? Apa tawaran pemikiran tentang kemanusiaan? Nah, mudah ya ingat peta sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang juga menggambarkan kehidupan kita masing-masing. Emansipasi, konflik, identitas, merdeka, humanisme, perang dingin, realis, non-realis, liris, non-liris, reformasi, dan pilihanmu sendiri. Ikuti video berikutnya untuk tahu lebih rinci tentang masing-masing kata kunci. Sampai jumpa.